Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kucing merupakan hewan yang dicintai oleh banyak orang. Sifatnya yang jinak dan menggemaskan membuat para pecinta hewan jatuh hati kepadanya. Tidak sedikit dari mereka yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Dia pun merawat kucing peliharaannya dengan penuh kasih sayang. Hewan lucu ini mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat memelihara seekor hewan, kita akan mendapatkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Banyak dari kita yang tumbuh rasa cinta yang dalam kepada hewan peliharaan ini. Namun, kita pun pasti akan dipertemukan dengan kematian. Hewan yang kita pelihara juga memiliki umur dan akan mati jika waktunya telah tiba. Lalu, apakah kita akan bertemu dengan hewan peliharaan yang kita sayangi di akhirat nantinya? Mungkin kalian juga bertanya-tanya, apakah benar kucing bisa membantu tuannya di akhirat? Apakah di akhirat nanti akan bertemu dengan hewan yang kita pelihara? Salah satu amalan yang bisa menghasilkan pahala yang berlimpah adalah dengan memelihara hewan. Jika kita melakukan hal tersebut dengan penuh kasih sayang, maka pahala akan kita dapatkan. Saat melakukan hal tersebut, tidak sedikit orang yang timbul rasa cinta terhadap hewan peliharaannya. Salah satu hewan yang banyak dijadikan peliharaan adalah kucing. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memelihara seekor kucing. Sebagai bentuk kecintaannya terhadap hewan menggemaskan tersebut, manusia dan hewan pasti akan menemui ajal. Rasa kecintaan yang terbangun dan dijalani semasa hidup tidak akan pernah bisa dilupakan. Banyak yang menginginkan di akhirat nanti bisa bertemu hewan peliharaannya. Namun hal tersebut tidak akan mungkin terjadi kalau manusia dan hewan berbeda di akhirat nantinya. Amalan kita pun akan ditimbang yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Lalu akan ditentukan untuk menjadi penghuni surga atau neraka. Sedangkan hewan akan dilebur kembali menjadi tanah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua makhluk di akhirat nanti, yaitu setiap hewan, burung-burung, dan juga manusia. Lalu Allah berkata kepada hewan-hewan dan juga burung, jadilah kamu tanah. Hadis riwayat Tobari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa bertemu dengan hewan peliharaan. Tetapi kasih sayang yang kita berikan kepada mereka akan memberikan kita pahala yang melimpah dan menjadikan kita sebagai penghuni surganya. Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Hari kiamat akan terjadi di bumi ini tanpa kita sadari. Akhir-akhir ini, tanda-tanda yang digambarkan dalam hadis dan Al-Quran satu persatu sudah mulai bermunculan. Hal ini menjadi peringatan untuk kita agar mempersiapkan diri untuk menghadapi sebelum akhir zaman datang. Sahabatku yang beriman, kita pun harus saling memperingatkan, memperkuat diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melakukan hal tersebut insya Allah dapat menjadikan kita sebagai penghuni surga di akhirat nantinya.
Oleh karena itu, dengan kita memeliharanya dengan baik, maka Allah Ta'ala akan memberikan rahmat yang melimpah. Pada saat datangnya hari kiamat, hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa menyayangi, meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi, kita pun mengetahui betapa istimewanya hewan lucu dan menggemaskan tersebut. Jika kita memelihara hewan dengan penuh kasih sayang, maka akan kita dapatkan pahala dan rahmat di akhir zaman nantinya, kasih sayang dari penghuni langit. Saat diri kita sudah memutuskan untuk memelihara seekor kucing, maka kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kita pun harus bertanggung jawab terhadap apa yang akan terjadi kepada hewan peliharaan. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan makan yang layak kepada kucing-kucing yang kita pelihara. Dengan begitu binatang peliharaan kita akan merasa nyaman dan tidak tersiksa. Karena perhatian yang diberikan, para penghuni langit seperti malaikat sangat menyayangi manusia yang sangat peduli dengan hewan, terutama terhadap kucing. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah hadis. Orang yang penyayang, maka juga disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang penghuni langit. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tadi, sudah seharusnya menjadi acuan untuk kita semua. Saat memelihara seekor hewan, jangan sampai kita menelantarkannya. Hal tersebut sama saja menyiksa hewan tersebut. Kalau kita merawatnya secara sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan kasih sayang dari para penghuni langit. Mendapatkan pahala sedekah. Sebagai umat muslim kita pun dianjurkan untuk banyak bersedekah. Hal ini akan membuat rezeki kita akan terus bertambah dan mengalir deras selama kita hidup. Pahala yang kita dapatkan pun cukup melimpah. Banyak cara dalam melakukan sedekah. Yang paling banyak kita ketahui adalah dengan cara memberikan beberapa materi seperti uang dan makanan yang saudara kita lebih membutuhkannya. Namun sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan memberi makan hewan peliharaan kita. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tadi, menjadi acuan bagi kita untuk merawat hewan dengan penuh kasih sayang. Jangan sampai kita tidak memperhatikannya. Hal kecil yang kita berikan kepada hewan peliharaan akan menjadi pahala yang amat banyaknya. Dengan begitu kita pun akan mempunyai banyak bekal untuk di akhirat nantinya. Mendapat rezeki yang melimpah. Saat memelihara kucing, sahabatku yang beriman, kita pun akan mendapatkan pahala bersedekah karena sedang memberi makan mereka. Hal ini juga akan menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang memelihara seekor kucing. Saat kita melakukan hal tersebut secara terus-menerus dengan penuh keikhlasan, maka rezeki akan terus mengalir kepada kita semua. Hal ini pun sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa saja yang kamu lakukan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah Saba ayat 39. Jika kita banyak melakukan sedekah, walau hanya memberi makan seekor kucing saja, balasan yang diberikan Allah berupa rezeki dan pahala yang berlipat ganda. Hal ini pun tertulis di dalam Al-Quran. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan
dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Maka dari itu, sungguh beruntung jika kita memutuskan untuk memelihara seekor kucing. Hal ini dapat menjadi tabungan pahala yang akan berguna di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.